ibu-ibu semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan kembali belajar tentang pencegahan dan penanganan sakit. Sebelum kita belajar dalam pertemuan ini, marilah kita buka pertemuan ini dengan sama-sama berdoa dulu. Mari untuk mengambil keberkahan pertemuan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Minggu kemarin kita sudah belajar apa, Ibu? Identifikasi jenis-jenis bantuan sosial. Jadi mengidentifikasi jenis-jenis bantuan sosial. Artinya ibu-ibu di sini sudah paham apa saja jenis-jenis bantuan sosial yang didapat oleh ibu-ibu. Saya tanya dulu, ada berapa jenis bantuan sosial yang ibu-ibu dapat di sini, Ibu? PKH, sembako atau PNT. Ibu-ibu, apakah tabel janji dirinya sudah diisi semua? Sudah. Ada kendala dalam mengisi dan menerapkannya di rumah? Sudah. Alhamdulillah, tidak ada. Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi kandungan bahan pangan yang ada di sekitar kita. Jadi, sesuai dengan instruksi yang saya berikan minggu lalu untuk membawa jenis bahan pangan yang ada di sekitar ibu-ibu, saya lihat di sini sudah dibawa semua. Ini ibu yang bawa ya? Hasil dari mana, Bu? Dari kebun sendiri ya. Alhamdulillah, ternyata KPM di sini sudah bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumahnya masing-masing. Kalau yang ini siapa Bu yang bawa, Bu? Ini dapat dari mana, Bu? Oh, beli di e-warung. Jadi tahu sama telurnya beli di e-warung ya. Itu pakai uang bantuan sosial ya? Nah, Ibu, sebelum saya jelaskan tujuan pembelajaran hari ini dan masuk ke materi, kita ice breaking dulu terlebih dahulu ya. Silakan semuanya berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Ya, sudah siap semuanya? Tepuk semangat. Semangat. Kan duduk ibu-ibu. Nah, tepuk tangan dulu kita semua. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam bahan makanan yang ada di sekitar kita. Jadi setelah pembelajaran ini kita diharapkan bisa mengetahui apa yang terkandung di dalam sayuran, apa yang terkandung kentang, wortel, tahu, telur, dan buah-buahan. Nah, secara garis besar Bu, ada beberapa jenis kandungan yang ada dalam bahan pangan. Yang pertama yaitu karbohidrat, protein, dan yang ketiga vitamin serta mineral. Nah, karbohidrat ini fungsinya sebagai sumber tenaga. Nah, sumber tenaga yang kita gunakan untuk berpikir dan bekerja. Jadi untuk bekerja di ladang, berkebun, atau nyetak karet, itu kita menggunakan karbohidrat yang ada dalam bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu contohnya nasi, kentang, jagung, dan gandum. Selanjutnya ada jenis makanan yang tergolong ke dalam lauk pauk. Dia mengandung protein. Nah, protein ini merupakan zat untuk membangun sel. Nah, jadi untuk membangun sel. Fungsinya untuk memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Bahan makanan apa saja yang mengandung protein? Nah, itu ada dua jenis. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Nah, kalau protein hewani itu seperti namanya didapat dari hewan. Contohnya yang sudah ibu bawa tadi, telur. Telur itu mengandung protein. Lalu ada lagi ikan. Selanjutnya ada daging dan udang. Nah, itu contoh-contoh makanan yang mengandung protein hewani. Kalau protein nabati, contohnya itu kacang-kacangan, lalu ada produk olahan kacang seperti tahu dan tempe.
Paham ibu-ibu? Paham. Dan yang ketiga yang termasuk sayur dan buah-buahan. Saya rasa ibu pasti sudah paham yang mana masuk sayur dan yang mana masuk buah ya. Kalau yang hijau ini masuk sayur apa buah? Sayur. Nah, fungsinya yaitu untuk membantu proses kerja tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Nah, kalau buah itu salah satu contoh buah bu, sebutkan bu. Buah mangga. Nah, ibu selanjutnya kita bagi 3 kelompok. Yang pertama, ibu 2 orang kelompok lauk pauk. Yang ini ibu kelompok makanan pokok dan ini kelompok sayuran dan buah-buahan. Sudah saya bagikan kertas kecil itu ibu ya. Silakan tuliskan jenis-jenis bahan pangan sesuai nama kelompok ibu ya di kertas itu. Selanjutnya ditempelkan sesuai dengan jenis makanan yang sudah ibu tulis. Misalnya makanan pokok ditempelkan di sini, sayuran ditempelkan di sini, buah-buahan di sini, dan lauk-pauk di sini. Paham ibu-ibu? Paham. Silakan ibu-ibu satu persatu tempelkan sesuai dengan jenis bahan pangan yang ada yang sudah ibu tuliskan di sini. Silakan dari sana bu. Saya cek dulu ya ibu. Ini siapa yang tempel ini? Ibu ya. Kita cek makanan pokok itu nasi, jagung, kentang, gandum, dan sagu. Benar nggak ibu-ibu? Nah, tepuk tangan dulu. Selanjutnya yang termasuk ke dalam lauk pauk ada ikan, ayam, daging, tahu, tempe, dan telur. Benar tak ibu-ibu? Benar. Alhamdulillah, tepuk tangan lagi. Nah ibu-ibu, inilah yang dinamakan isi piringku. Jadi isi piringku ini adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang nilai gizinya seimbang. Itu berguna untuk perkembangan ibu hamil beserta janinnya yang ada di dalam perut dan anak bayi atau balita. Nah, isi piringku ini harus terdiri atas makanan pokok yang mengandung karbohidrat, sayuran yang mengandung vitamin dan mineral, serta lauk pauk yang mengandung protein dan buah-buahan yang juga mengandung vitamin dan mineral. Nah, terakhir ibu, sebelum kita menyudahi pertemuan ini ada 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah-buahan dan sayuran. Ketiga, membiasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 4, membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. 5, batasi konsumsi pangan yang manis dan asin serta berlemak. 6, biasakan sarapan pagi. 7, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. 9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. 10, cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Nah, inilah 10 pesan menu gizi seimbang. Demikian ibu-ibu pertemuan kita hari ini. Sebelum menutup, marilah kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Saya Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.